Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Laraswati dengan NPM 2521011039. Di sini saya akan memaparkan terkait hasil studi eksperimen atau project yang dimana terkait Eko per Lebaran 2026 dengan pergeseran sikap konsumen dengan studi kasus eksperimen semu untuk melihat pengaruh iklan terhadap minat beli hampers ramah lingkungan. Selanjutnya masuk ke bagian latar belakang yang dimana menjelang Lebaran 2026 muncul tren baru yang dikenal sebagai Green Raya. Nah, di mana konsumen mulai mempertimbangkan dampak lingkungan dari pilihan hampers mereka. Tren ini mencerminkan pergeseran kesadaran konsumen dari sebelumnya hanya berorientasi pada estetika dan formalitas menuju pertimbangan nilai keberlanjutan atau sustainability dalam keputusan pembelian. Nah, hampers Lebaran telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia sebagai bentuk ungkapan kasih sayang dan penghargaan. Namun, hampers konvensional umumnya menghasilkan limbah plastik yang cukup besar, diperkirakan hingga 1,5 kilo limbah plastik per paket. Nah, kondisi ini mendorong munculnya peluang bagi produk hampers ramah lingkungan seperti Lestari Hampers untuk masuk ke pasar dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan. Nah, dalam konteks perilaku konsumen, perubahan sikap atau attitude change tidak terjadi begitu saja. Nah, menurut Schiffman, sikap adalah predisposisi yang dipelajari untuk berperilaku secara konsisten terhadap suatu objek, baik secara favorable maupun unfavorable. Oleh karena itu, untuk mengubah sikap konsumen dari yang hanya peduli estetika menjadi peduli keberlanjutan, sehingga diperlukannya strategi komunikasi iklan yang tepat dan terukur. Nah, salah satu faktor penting yang memengaruhi efektivitas pesan iklan adalah tingkat keterlibatan konsumen atau consumer involvement terhadap produk. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, studi eksperimen semu atau kuasi eksperimen ini dirancang untuk menguji bagaimana tingkat involvement konsumen memengaruhi efektivitas dua jenis peran iklan yang berbeda, yaitu iklan berbasis data atau cognitive appeal dan iklan berbasis emosi atau affective appeal dalam mengubah sikap konsumen terhadap hampers ramah lingkungan Lestari Hampers pada momentum Lebaran 2026. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis kelompok mana yang lebih terpengaruh iklan A melalui teori ELM. Yang kedua, merumuskan strategi changing the overall brand rating. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor situational influence yang menghambat niat beli. Yang keempat, yaitu menentukan salient beliefs melalui multi-attribute model. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama adalah Elaboration Likelihood Model atau ELM, yang dimana ELM ini mengusulkan bahwa sikap dapat diubah melalui salah satu dari dua jalur persuasi yang berbeda, yaitu Central Road dan Peripheral Road. Nah, Central Road ini lebih kepada logika yang lebih berpikir, butuh fakta dan data. Sedangkan untuk Peripheral Road ini lebih ke emosional yang mudah terpengaruh oleh tampilan visual ataupun perasaan. Nah, yang kedua adanya involvement. Nah, involvement ini juga terbagi menjadi dua, yaitu high involvement yang memproses informasi secara mendalam, mencari informasi lebih banyak sebelum membeli, dan mempertimbangkan berbagai atribut produk. Yang kedua yaitu ada low involvement yang membuat keputusan pembelian berdasarkan isyarat peripheral seperti harga ataupun kemasan. Nah, kemudian adanya komponen attitude model. Nah, komponen attitude model ini terbagi menjadi tiga. Nah, yang pertama itu adanya konatif. Nah, di mana konatif ini merupakan pengetahuan dan persepsi seorang tentang fitur-fitur objek sikap yang diperoleh dari pengalaman langsung maupun dari berbagai sumber informasi. Jadi mereka ini melihat apa yang mereka tahu dan apa yang mereka percaya. Kemudian ada yang kedua itu ada afektif yang mempresentasikan emosi dan perasaan konsumen terhadap objek sikap. Nah, komponen ini dianggap sebagai evaluasi karena mencerminkan penilaian keseluruhan konsumen terhadap objek sikap. Yang dimana afektif ini lebih ke apa yang mereka rasakan. Yang ketiga yaitu ada konatif. Nah, konatif ini mencerminkan kemungkinan seseorang akan melakukan tindakan tertentu atau berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap. Nah, mereka ini lebih kayak bagaimana sih nantinya niat mereka untuk membeli gitu kan. Nah, dalam penelitian ini kalau kita lihat atau kita kaitkan dengan yang sudah saya lakukan yaitu studi eksperimen.
terkait ketiga komponen ini. Yang pertama tadi kan konatif. Nah, dalam penelitian ini komponen konatif ini diukur melalui pertanyaan apakah responden mengetahui bahwa hampers berbahan plastik konvensional berdampak buruk bagi lingkungan. Nah, untuk yang komponen konatif tadi, jika kita kaitkan dengan penelitian yang dimana komponen konatif diukur melalui pertanyaan apakah responden berniat membeli Lestari hampers untuk lebaran di tahun 2026. Sedangkan untuk yang afektif yaitu jika kita kaitkan dengan penelitian yang sudah saya lakukan, yaitu komponen afektif diukur melalui pertanyaan apakah responden merasa lebih baik atau bangga saat memilih produk ramah lingkungan. Masuk ke bagian desain eksperimen. Nah, di sini saya memiliki atau menyebarkan kuesioner kepada 100 responden. Nah, semuanya ini merupakan calon pembeli hampers lebaran di tahun 2026. Nah, langkah pertama yang saya lakukan yaitu mereka akan diukur tingkat involvement-nya terlebih dahulu, lalu dibagi jadi 2 kelompok. Nah, yang kelompok pertama yaitu sebanyak 50 orang dikasih lihat iklan A yang berbasis kognitif, yang dimana penuh dengan data, fakta lingkungan, sertifikasi, dan lain-lain. Kemudian untuk kelompok B juga 50 orang yang dikasih lihat iklan B yang berbasis afektif, seperti gambar keluarga hangat, pesan emosional tentang warisan untuk anak dan cucu. Kemudian setelah itu dilakukan pengukuran akhir menggunakan 3-component attitude model tadi. Nah, berikut 2 iklan A dan iklan B, yang dimana iklan A ini kognitif appeal dan iklan B ini affective appeal. Nah, jika kita lihat bahwa di dalam iklan A itu terdapat banyak data, yang dimana di situ adanya kalimat yang setiap hampers bisa menghasilkan hingga 1,5 kilo limbah plastik. Nah, adapun juga informasi terkait 100% bahan organik, kemudian wadah kaca yang reusable, kemudian adanya eco certification dan lain-lain. Serta ada pesan yang dimana pilihan rasional untuk lebaran yang bertanggung jawab. Kemudian untuk iklan B yang afektif, yaitu tampilannya hangat dan emosional. Ada foto keluarga besar yang bahagia dengan tagline kasih yang tulus, warisan yang lestari. Nah, pesannya tersebut juga menyentuh hati bahwa memilih hampers eco-friendly merupakan bentuk cinta untuk generasi berikutnya. Baik, selanjutnya itu ada hasil involvement, di mana iklan A memiliki skor high involvement sebesar 60% dan low involvement-nya 40%. Sedangkan untuk iklan B memiliki skor high involvement sebesar 64% dan low involvement-nya sebesar 36%. Nah, artinya kedua kelompok didominasi oleh konsumen yang memang sudah cukup peduli dan terlibat dalam keputusan pembelian hampers. Selanjutnya yaitu ada hasil 3-component attitude. Jika kita lihat di sini ada rata-rata skor 3-component attitude per kelompok. Iklan A memiliki skor kognitif sebesar 4,44, afektifnya 3,92, konatifnya 4,10, sehingga rata-rata totalnya 4,15. Sedangkan untuk iklan B memiliki skor konatif sebesar 4,72, afektif 4,16, dan konatifnya 4,28, dan rata-rata totalnya 4,39. Nah, jika kita lihat di sini bahwa iklan B ini menghasilkan skor yang lebih tinggi di semua komponen. Artinya iklan berbasis emosional lebih efektif secara keseluruhan dalam membentuk sikap positif konsumen. Kemudian siapa sih yang nantinya akan lebih terpengaruh oleh iklan A? Yang dimana tadi kita sudah lihat bahwa skor high involvement untuk iklan A yaitu 4,41, sedangkan untuk low involvement di iklan B-nya 3,78. Nah, ini sesuai sih sebenarnya dengan teori LLM tadi, yang dimana konsumen high involvement ini memproses iklan lewat central road, dan mereka itu lebih memproses informasi yang mendalam. Kemudian untuk low involvement ini mereka menggunakan peripheral road, nah yang dimana mereka itu kurang responsif terhadap data teknis. Selanjutnya yaitu ada strategi changing the overall brand rating, yang dimana iklan B ini lebih efektif berdasarkan rata-rata skor total sebesar 4,39 dan lebih tinggi dibandingkan dengan iklan A sebesar 4,15.
Kemudian adapun strategi yang harus dilakukan yaitu ada 4 strategi di sini. Yang pertama adanya value based position. Nah, di mana value based position ini mereka diminta untuk memiliki posisi yang baik, yang dimana Lestari Hampers harus memposisikan diri bukan sebagai produk yang lebih mahal, melainkan sebagai brand yang membawa nilai keberlanjutan dan warisan untuk generasi mendatang. Nah, kemudian menurut Schiffman juga menjelaskan bahwa value expressive function dalam pembentukan sikap mencerminkan nilai dan keyakinan konsumen. Dengan mengaitkan brand pada nilai yang menjaga bumi untuk anak cucu, konsumen akan menilai Lestari Hampers bukan dari sisi harga, melainkan dari sisi makna dan nilai yang lebih berkelanjutan. Kemudian yang kedua adanya edukasi hidden cost competitor, di mana Lestari Hampers dapat menerapkan strategi changing belief about competing brands dengan mengedukasi konsumen bahwa hampers konvensional yang lebih murah memiliki biaya tersembunyi berupa dampak lingkungan yang besar sebanyak 1,5 kilo limbah plastik per paket. Dengan cara ini, persepsi konsumen terhadap kompetitor yang lebih murah dapat bergeser menjadi murah tapi merusak lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu menambah atribut unik yang tidak dimiliki kompetitor. Lestari Hampers dapat menambah elemen seperti seed paper card atau kartu ucapan yang bisa ditanam atau bibit bunga yang memperkuat kesan keberlanjutan sekaligus memberikan nilai emosional yang tidak dimiliki kompetitor manapun. Kemudian yang terakhir yaitu pesan emosional yang konsisten, yang dimana mereka ini bisa membuat pesan emosional di semua media karena tadi kan iklan B terbukti lebih efektif. Jadi Lestari Hampers ini harus secara konsisten menggunakan pesan emosional seperti kasih yang tulus, warisan yang lestari di seluruh platform media sosial, kemasan hingga point of sale agar brand image tertanam kuat di benak konsumen. Selanjutnya yaitu adalah situational influence. Situational influence ini adalah kejadian dan keadaan yang memengaruhi hubungan antara sikap dan perilaku konsumen pada waktu tertentu. Nah, meskipun tadi hasil penelitian yang menunjukkan bahwa rata-rata skor konatif yang cukup tinggi yaitu 4,10 untuk iklan A dan 4,2 untuk iklan B, namun masih aja ada yang bisa membatalkan niat beli, yaitu adanya financial constraint. Nah, financial constraint ini merupakan kejadian yang menjelang Lebaran atau menjelang hari H Lebaran di tahun 2026, yang dimana konsumen dihadapkan pada berbagai pengeluaran besar yang datang bersamaan, seperti biaya mudik, THR untuk keluarga dan asisten rumah tangga, serta pembelian pakaian baru dan berbagai kebutuhan konsumsi selama Lebaran. Sehingga kondisi ini dapat menciptakan tekanan finansial yang signifikan sehingga konsumen yang sebelumnya berniat membeli Lestari Hampers terpaksa mengalihkan anggaran ke kebutuhan yang lebih mendesak atau beralih ke hampers konvensional yang lebih murah meskipun kualitas lingkungan yang rendah. Selanjutnya yaitu ada multi atribut model, yang dimana model ini mengukur sikap konsumen terhadap suatu produk berdasarkan bobot kepentingan atribut, yang dimana untuk melihat seberapa penting atribut bagi konsumen dengan memberikan skor 1-10, dan kedua yaitu ada belief score, yang dimana seberapa kuat konsumen percaya bahwa produk itu memiliki punya atribut dengan skor 1-10 juga. Nah, 3 atribut utama itu adalah harga, estetika, dan keberlanjutan. Selanjutnya yaitu ada multi atribut model untuk konsumen high involvement. Di sini ada 3 atribut tadi yaitu harga, estetika, dan keberlanjutan dengan bobot kepentingannya untuk harga 6, estetika 8, keberlanjutan 9. Nah, jika kita lihat bahwa skor Lestari Hampers ini memiliki skor 30 dengan cara menghitungnya yaitu pengalian antara bobot kepentingan dengan belief Lestari Hampers, sehingga menghasilkan skor Lestari Hampers untuk harganya 30, estetikanya 64, dan keberlanjutannya 81. Kemudian untuk skor kompetitor tadi kita kalikan juga untuk bobot kepentingan setiap atribut dengan belief kompetitor sehingga menghasilkan skor 54 untuk harga, estetika 56, dan keberlanjutannya 27. Dan menghasilkan total untuk skor lestarinya 175 dan skor kompetitornya 137. Nah, jadi jika kita lihat bahwa itu
lebih besar antara skor Lestari Hampers ini lebih besar dengan skor kompetitor. Karena untuk konsumen involvement Lestari Hampers ini kan lebih unggul. Dengan keunggulan terbesar tadi ada di atribut keberlanjutan dengan skor 81 versus 27, yang memang menjadi nilai jual utama untuk produk Lestari Hampers ini. Kemudian di sini ada atributnya konsumen low involvement dengan tadi memberikan bobot kepentingan yang dimana harga di sini saya berikan 9 bobot dan estetika 7 dan keberlanjutannya 5. Caranya sama, yaitu mengalihkan antara bobot kepentingan dengan belief antara Lestari dan kompetitor sehingga menghasilkan untuk skor Lestarinya yaitu skor totalnya 146 dan skor kompetitornya 145. Nah, memang Lestari ini masih lebih unggul, tapi tipis sekali, hanya beda 1 angka, terutama yang di sini karena atribut harga yang dibobot sangat tinggi oleh kelompok ini itu 9, kelompok Lestari itu 9, sementara belief score-nya harga Lestari ini hanya 5. Jadi untuk konsumen low involvement ini harga adalah tantangan terbesar yang perlu diatasi. Selanjutnya yaitu roda analisis konsumen. Di sini terdapat 8 bagian. Yang pertama yaitu adanya motivasi, di mana konsumen high involvement ini membeli Lestari Hampers karena motivasi intrinsik, karena hampers ini dianggap sebagai cerminan identitas dan status sosial. Nah, sedangkan low involvement ini hanya termotivasi oleh kewajiban sosial atau formalitas. Ini sesuai dengan konsep intrinsik versus situational of relevance dari Schiffman. Kemudian yang kedua, adanya persepsi, di mana iklan B, yaitu affective appeal, lebih kuat membentuk persepsi positif karena konsumen merasakan nilai brand secara emosional, bukan hanya memproses data secara rasional. Yang dimana skor rata-rata iklan B itu tadi adalah 4,39, yang lebih besar dibandingkan iklan A, yaitu sebesar 4,15. Hal ini dapat cukup membuktikan. Yang ketiga yaitu adanya pembelajaran, di mana setelah melihat iklan, skor komponen kognitif meningkat signifikan. Konsumen belajar bahwa hampers plastik menghasilkan 1,5 kilo limbah per paket. Ini bentuk pembelajaran via media exposure, bukan pengalaman langsung. Kemudian yang keempat adanya sikap atau trikomponen. 3 komponen sikap terbentuk dari kognitif, tahu dampak plastik, kemudian afektif, bangga pilih eco-friendly, dan yang konatif adalah niat belinya. Kemudian skor konatif yang tinggi tadi yaitu 4,10 yang menunjukkan sikap sudah positif tapi belum tentu berujung perilaku nyata karena hambatan situasional. Yang kelima yaitu adanya gaya hidup atau tren Green Raya mencerminkan pergeseran gaya hidup konsumen muda urban dengan umur 26-30 tahun yang mayoritas karyawan yang mulai mengaitkan identitas diri dengan pilihan produk berkelanjutan. Kemudian yang keenam adanya situational influence, ini adalah gap paling kritis yang dimana sikapnya sudah positif tapi financial constraint-nya masih membatalkan niat beli. Kemudian yang ketujuh adanya involvement, yang dimana perbedaan skor high involvement tadi yaitu 4,41 versus low involvementnya 3,78 di iklan A secara langsung memvalidasi elaboration likelihood melalui jalur central versus peripheral. Kemudian yang kedelapan adanya sosial dan budaya, yang dimana tradisi hampers lebaran yang sudah mengakar kuat di budaya Indonesia menjadi konteks sosial yang mendorong keterlibatan konsumen. Nah, tren Green Raya ini menambahkan lapisan norma sosial baru yang mendukung pembelian produk ramah lingkungan. Masuk ke bagian kesimpulan, yang dimana penelitian ini menunjukkan bahwa jenis iklan memiliki pengaruh terhadap sikap dan minat beli konsumen terhadap hampers ramah lingkungan. Iklan yang berbasis data atau konatif tadi cenderung lebih efektif pada konsumen dengan tingkat high involvement karena mereka memproses informasi secara rasional melalui central road. Sementara itu, iklan berbasis emosional atau afektif lebih efektif dalam menarik perhatian dan meningkatkan minat beli secara umum, terutama pada konsumen dengan low involvement yang lebih dipengaruhi oleh peripheral road. Nah, sedangkan untuk roda analisis konsumen tadi memperlihatkan bahwa keputusan pembelian Lestari Hampers bukan proses tunggal. Ia melewati 8 spokes yang saling berinteraksi, mulai dari motivasi,
mulai dari motivasi batin konsumen hingga tekanan situasional di hari Lebaran. Sekian penjelasan terkait studi eksperimen yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.